Om Swastiastu, para penonton channel Media Hindu yang saya cintai. Mulai hari ini kami akan menampilkan acara baru dengan judul Membaca Buku Bersama Media Hindu. Book Reading with Media Hindu. Apa tujuannya? Pertama, supaya ada variasi sehingga acara channel ini tidak membosankan. Kedua, ini yang lebih penting untuk mendorong minat baca umat Hindu, khususnya terhadap buku-buku agama Hindu. Menurut banyak penelitian, misalnya dari program Pur International Student Assessment PISA, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah sekali, ada di urutan 62 dari 70 negara. Ada pula yang mengatakan dari 1.000 orang Indonesia, hanya seorang yang suka membaca buku. Kita jauh ketinggalan dari negara-negara maju. Tingkat literasi suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuannya. Karena hanya orang-orang yang berpengetahuan yang mampu menciptakan hal-hal baru dalam sains, teknologi, dan ekonomi. Mengapa membaca buku-buku agama Hindu penting? Dengan membaca buku-buku agama Hindu, kita menjadi melek agama Hindu. Kita menjadi tahu ketinggian dan kehalusan dari filsafat agama kita. Beragama berdasarkan pengetahuan membuat kita semakin setia kepada agama kita. Keyakinan kita kepada agama kita menjadi semakin kuat. Di samping itu, kita juga akan memperoleh pandangan hidup, nilai-nilai, dan etika moral Hindu yang sangat berguna sebagai pedoman di dalam menjalankan hidup di dunia ini. Jika umat Hindu hidup sejahtera, maju, dan bermoral, orang lain akan respek kepada kita, dan agama kita akan dihormati, tidak lagi direcehkan atau dipandang rendah. Pohon yang baik dapat dilihat dari buahnya. Bila buahnya baik, pohonnya pasti baik. Percuma menyatakan sebatang pohon sebagai unggul atau sempurna, tetapi buahnya tidak baik, tidak berguna. Demikian juga dengan agama. Semoga acara baru ini memberi manfaat bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Begawan Wyasa dan Kaki Seribu. Setelah menyelesaikan sadhana di tepi Sungai Gangga, agak siang pagi itu, Begawan Wyasa kembali ke asramnya ketika ia melihat seekor kaki seribu, caterpillar, atau gulungan tikah dalam bahasa Bali, di tepi jalan. Gulungan tikah itu seperti kehilangan arah dan sangat terburu-buru untuk menyeberang jalan. Tak ada yang mengejarnya dan tampaknya ia juga bukan sedang mencari makanan. Tapi begawan yang baik hati itu merasakan suatu ketakutan hebat dalam makhluk itu dan ia berhenti sejenak kalau ada yang dapat dilakukannya untuk membantu. Begawan Wyasa memiliki kemampuan untuk berbicara dengan segala makhluk. Lalu ia bertanya kepada gulungan tikah itu, kenapa ia begitu terburu-buru? Sementara meneruskan merayap secepat yang ia dapat, gulungan tikah itu menjawab, saya tidak punya waktu untuk dibuang-buang. Bila saya tidak segera menyeberang jalan ini dan mencapai tempat yang aman, saya akan terbunuh. Dan kamu lebih baik segera pergi dari jalan ini juga. Kamu gulungan tikah raksasa, kata gulungan tikah itu kepada Begawan biasa. Kenapa kamu pikir kamu akan terbunuh? Dan kenapa kamu pikir kamu akan selamat di seberang jalan itu?
tanya Maharsi Wyasa. Gulungan tikah itu menjawab, "Tidakkah kamu dengar bunyi kenang dan trompet yang memekakkan telinga? Tidakkah kamu dengar suara banyak gajah dan kuda? Satu rombongan kerajaan sedang menuju jalan ini, dan kita akan terinyak-inyak bila kita tetap di jalan ini." Mendengar kata gulungan tikah itu, hati Begawan Wyasa meleleh karena rasa kasih. Dan ia membuat keputusan yang kuat untuk melindungi dan memandu makhluk ini, tidak saja dalam hidup ini, tapi juga dalam seluruh hidupnya yang akan datang sampai ia memperoleh kebebasan. "Jangan khawatir," katanya. "Saya bukan gulungan tikah raksasa, tapi saya adalah Wyasa. Saya akan melindungi kamu. Tetapi sebelumnya beritahu saya, apa yang begitu menyenangkan menjadi gulungan tikah sehingga kamu tidak ingin mati?" Sekalipun gulungan tikah itu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Wyasa, kehadiran Maharsi ini saja telah memberikannya satu rasa aman dan tenteram. Nalurinya memberitahu dia bahwa Wyasa tidak akan menyakitinya. Karena itu ia berhenti dari ketergesa-gesaan yang kacau menyeberangi jalan dan menjawab, "Apakah ada makhluk yang tidak takut mati? Kesakitan yang mendahului dan menyertai kematian akan terasa sangat lama. Dan sekali aku mati, aku akan kehilangan segala-galanya. Rumput hijau yang indah, teman-teman dan kekasihku." Selesai mengucapkan ini, gulungan tikah itu melingkarkan tubuhnya dan mulai menangis sesenggukan. Menghibur makhluk ini, Wyasa berkata, "Jangan khawatir, saya akan melindungi kamu dari inyakan prosesi kerajaan itu. Tapi kematian tidak dapat dihindari. Lebih cepat, lebih lambat, setiap makhluk akan mati. Keamanan yang sebenarnya datang dari pengetahuan tentang sebab-sebab dari kelahiran dan kematian dan melenyapkan sebab-sebab itu. Sekali untuk seterusnya. Dengan kekuatan yogaku, akan aku beri kamu ingatan dari hidupmu di masa lalu, sejauh sampai kelahiranmu yang terakhir sebagai manusia. Kemudian beritahu saya mengenai reinkarnasimu itu." Gulungan tikah itu segera memperoleh ingatan akan beberapa kehidupannya dan memulai kisahnya. "Lahir dalam satu keluarga terpelajar, aku adalah seorang guru yang mempunyai ilmu tinggi dan dihormati," kata gulungan tikah itu. "Aku memiliki banyak pengikut. Orang-orang terpesona dengan ceramah-ceramahku, dan aku merasa puas atas kebodohan mereka. Aku memang agak arogan, bahkan sebagai siswa, aku selalu berpikir guru-guruku lambat dan tumpul otaknya. Aku sangat bangga akan diriku dan atas fakta bahwa dalam hanya beberapa bulan, aku sudah dapat menguasai kitab-kitab suci yang oleh guru-guruku harus dipelajari bertahun-tahun dengan belajar keras. Guru-guruku tahu aku sangat arogan, egoistik, dan bahkan memandang rendah mereka. Tetapi mereka selalu memperlakukanku dengan lembut dan penuh kasih. Aku menafsirkan perlakuan mereka sebagai suatu kelemahan dan rasa sungkan. Sikap ini menjadi sifat-sifat utama dari kepribadianku. Kemudian ketika aku menjadi guru, aku semakin yakin bahwa semua manusia di dunia ini otaknya tumpul. Aku tidak pernah mempraktekkan filsafat yang aku ajarkan. Sekalipun demikian, aku tetap dianggap seorang guru yang ahli. Hal ini membuatku merasa bahwa sistem filsafat dan spiritualitas tidak lain dari sekedar teori. Dan karena pengetahuan intelektualku tidak membuatku menjadi baik,
Aku kira semua orang terpelajar sama saja denganku. Aku menyimpulkan bahwa semua orang di masa lalu dan kini mengajar hanya untuk mencari nafkah, berpura-pura sebagai manusia yang berkembang secara spiritual. Aku percaya bahwa semua orang di dunia ini adalah hipokrit, dan karena itu tidak ada yang salah dengan kemunafikanku. Demikianlah aku mengkuliahi orang lain untuk hidup di jalan spiritual, tapi aku sendiri menempuh jalan yang lain, memanjakan badanku dengan segala kesenangan materi, anggur, dan seks. Sebagai akibat dari kemunafikanku, ketika mati, aku lahir kembali sebagai binatang. Atau siapa yang menyebabkan aku lahir sebagai bunglon, ular gajah, dan gulungan tikar? Hati nuraniku, Tuhan, alam, atau nasib? Tanya gulungan tikar itu. Biasa menjawab, sesungguhnya hati nuranimu yang menuntun kamu menjalani lingkaran lahir dan mati, memasuki tubuh yang berbeda. Hati nurani bersumber pada Atman yang bersemayam dalam dirimu. Dia adalah kebenaran tertinggi dan hati nurani adalah cahayanya. Cahaya hati tidak melihat perbedaan antara kamu dan mereka yang kamu cintai atau kamu benci. Karena hati nurani adalah seutas benang yang menghubungkan alam, Tuhan, dan karma yang membentuk dirimu. Dalam setiap keadaan, kamu ditemani oleh hati nuranimu, dan dalam setiap tindakan fisik, verbal, dan mental disaksikan olehnya. Karena itu, hati nurani disebut mata Tuhan. Dan melalui hati nuranimu, kamu mengadiahi atau menghukum dirimu. Seperti segumpal awan yang lebih kecil dari matahari, tapi dapat menutupi matahari dari pandangan manusia, kekuatan dari pikiran, intelek, akal, dan logika dapat menutupi cahaya hati ini. Tapi cepat atau lambat, ia akan bersinar kembali. Setelah memberi wejangan lebih lanjut mengenai hati nurani, nafsu, kecemburuan, keserakahan, permusuhan, Bhagawan Vyasa berjanji melalui kekuatan yoganya akan membantu gulungan tikar itu untuk lahir sebagai manusia. Kelahiranmu yang akan datang sebagai manusia adalah kelahiranmu yang terakhir. Dalam kelahiran ini, kamu akan mencerahkan seorang pencari kebenaran yang sungguh-sungguh, yang bernama Nanda Badra. Dan segera setelah itu, kamu akan mencapai kebebasanmu dari lingkaran lahir dan mati, moksa. Kisah gulungan tikar ini memberi kita wawasan mengapa kita mati dan lahir kembali. Kesempatan untuk transformasi diri dan mendaki tangga evolusi spiritual ditemukan hanya dalam hidup ini. Itulah sebabnya Upanishad mengatakan, bila kita dapat memperoleh realisasi diri sebelum tubuh kita hancur, tujuan hidup ini telah terpenuhi. Bila tidak, kita tetap terperangkap dari lingkaran lahir dan mati, terus mengembara dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Inilah kerugian yang terbesar. Kisah di atas diambil dari buku saya, Hidup Ini Seperti Piknik. Karma menumbuhkan sikap optimis. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.